Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa yang terhormat, bertemu lagi di podcast Lentera Umat MPO Aceh. Podcast yang insyaallah akan menginspiratif dan mencerahkan. Saya Rizal Falevi, host pada hari ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama Dr. Tengku Agani Isa MAG. Beliau anggota MPO Aceh yang biasa kita sapa dengan Abu Gani. Yang kedua Bapak Dr. M. Nizwar, SHMH, PLH Kepala Dinas Pertanahan Aceh. Assalamualaikum Abu Gani dan Pak Nizwar. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Lentera Umat MPO Aceh. Pemirsa yang terhormat, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita, kami persilakan untuk menyaksikan video berikut ini. Mafia tanah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok atau individu yang melakukan tindakan ilegal dan tidak etis dalam bidang pertanahan. Seperti penipuan, pengambilan lahan secara tidak sah, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menguasai tanah orang lain. Mereka menggunakan berbagai cara sebagai pemalsuan dokumen, intimidasi, dan penyuapan untuk menguasai tanah orang lain dan memperoleh keuntungan finansial. Dalam pandangan Islam, mafia tanah adalah tindakan yang sangat tercela dan dilarang. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak atas tanah dan properti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang mengambil tanah orang lain secara zalim, maka Allah akan menghukumnya dengan tanah yang paling buruk di hari kiamat." Lantas, seperti apakah mafia tanah dalam perspektif hukum Islam dan adat Aceh? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Abu Gani dan Pak Nizwar, pada pertemuan di podcast Lentera Umat kali ini kami ingin mengajak berbincang-bincang Abu dan Pak Nizwar terkait dengan tema mafia tanah dalam perspektif hukum Islam dan adat Aceh. Sebagaimana kita ketahui bahwa praktik mafia tanah marak terjadi di Aceh, khususnya dalam hal pemalsuan dokumen seperti surat keterangan tanah yang palsu, sertifikat tanah ganda, dan adanya pengalihan kepemilikan tanah ulayat yang dimiliki masyarakat kepada perseorangan. Dan ini sangat meresahkan masyarakat, terutama juga akan merugikan masyarakat. Pak Nizwar, dari Dinas Pertanahan, apa definisi dari mafia tanah dan karakteristik khas dari mafia tanah tersebut? Silakan Pak Nizwar. Baik, terima kasih. Mafia tanah adalah kelompok atau individu yang secara sistematis dan terorganisir melakukan rekayasa atau memanipulasi suatu hak atas tanah yang bukan miliknya dengan cara menguasai, mengklaim, bahkan memindah tangankan hak secara ilegal atau secara paksa, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biasanya melibatkan dari institusi atau pihak-pihak lain dalam modus operandinya. Jadi sebenarnya mafia tanah ini adalah memanfaatkan celah lemahnya administrasi, lemahnya pengawasan, dan lemahnya pendidikan hukum pertanahan yang ada di dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya. Seperti itu. Abu Gani, bagaimana hukum praktik mafia tanah dalam hukum Islam? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang kalau bicara mafia ini kan biasa orang
memahami dalam konteks negatif ya. Kalau mafia ya tidak hanya tanah, tapi juga mafia jabatan, mafia pertambangan, korupsi dan sebagainya, luas sekali kalau kita konteks. Kalau kita coba lihat dari sisi aspek hukum Islam atau syariat, yang pertama kita kembali kepada Al-Quran ayat 188 Al-Baqarah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Ini Al-Baqarah 188. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu secara batil. Batil ini kan tidak sah ya, tidak legal ya, dengan cara-cara bisa dengan praktik kasar, perampasan, bisa gharar, penipuan tadi, bisa syarikah dengan mencuri, bisa dengan taldis, manipulasi. Manipulasi ini juga banyak, dokumen-dokumen, surat-surat dan lain sebagainya oleh mafia yang ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi, tapi tidak memikirkan bagaimana dampak negatif yang timbul akan dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Makanya apa dikatakan tadi bil batil ini, dan kemudian juga mereka ingin mempertahankan watutlu biha ilal hukam. Bagaimana mempertahankan ini supaya jadi hak dia walaupun tidak legal bagi dia, ya diajukan ke ranah hukum. Nah, diajukan ke hakim supaya untuk menguatkan kepemilikan dia, walaupun dia sendiri tahu itu bukan miliknya dan sebagainya. Ditakulu fariqam min amalina, untuk tujuannya memakan, menggunakan secara sah tidak sah harta-harta manusia bil ismi, secara dosa. Dan mereka tidak peduli dengan dosa kan, tapi yang penting kan keuntungan. Padahal mereka tahu, wa antum ta'lamun, mereka tahu itu bukan miliknya, tapi milik orang lain. Tapi direkayasa dengan berbagai upaya, dengan cara-cara memindahkan, menggeser tanpa batas, dengan kecurangan, dengan lain-lain, surat-surat dipalsukan. Malah sudah ada mungkin sertifikat, tapi diurus lain ya. Dengan cara sertifikat ganda jadinya. Jadi sekongkol dengan pihak-pihak yang ingin melakukan pemalsuan demi keuntungan pribadi. Maka di dalam kaidah disebutkan la darara wala dirar. Jangan memudaratkan diri dan jangan pula memudaratkan orang lain gara-gara kita. Maka MPU Aceh atas dasar masukan permohonan di media sosial, di media cetak, sudah mengeluarkan fatwa. Fatwa nomor 2 tahun 2023 tentang mafia tanah. Di situ disebutkan praktek mafia tanah hukumnya haram. Haram hukum. Dan dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Kalau sudah bicara dosa besar kan berat ini. Ya. Mudah-mudahan bisa ya, mafia-mafia sekarang, agen-agen yang tidak jujur ini bisa sadar ya. Oh, ini tidak boleh untuk melakukan penyimpangan seperti itu. Oke, makasih Abu Gani. Pak Niswar, bagaimana strategi selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi praktik mafia tanah? Karena kita tahu ini bukan hanya meresahkan masyarakat, tapi juga merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terlalu paham terkait dengan hukum tanah. Silakan Pak Niswar. Ya. Memang banyak usaha-usaha, upaya-upaya, strategi dalam rangka meminimalisir mafia tanah ini. Yang pertama, program pemerintah adalah melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ini pendaftaran tanah, pensertifikatan tanah gratis yang merupakan program pemerintah sejak tahun 2017. Karena kalau semua tanah telah bersertifikat, maka mengurangi celah untuk diambil oleh pihak lain. Nah, yang kedua yaitu membangun satu sistem digital tanah. Kalau di pemerintah Aceh saat ini melalui Dinas Pertanahan Aceh, kita ada
membangun SIM tanah namanya, Sistem Manajemen Informasi Pertanahan, yang nantinya akan mendata dan secara elektronik semua tanah-tanah yang ada, dan nanti connecting dengan SIM tanah yang sedang kita bangun juga di 23 kabupaten kota. Saat ini sudah terkonek ada beberapa, dan nantinya diharapkan juga terkonek dengan sistem informasi di Gampung. Ada SIGAP, Sistem Informasi Manajemen Gampung, yang juga memenuhi. Nah, kalau 3 sistem ini semua tanah-tanah sudah terdata dalam, jadi sehingga sulit untuk dilakukan rekayasa atau manipulasi. Selanjutnya juga pemerintah ada membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Ini juga yang terdiri dari Kanwil BPN, kepolisian, kejaksaan, dan institusi lainnya tentunya. Nah, ada yang paling penting yang harus dilakukan, yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan bagi aparatur desa, terutama kecil dan mukim. Karena selama ini kecil dan mukim ini merupakan ujung tombak dalam penyelesaian semua masalah dan benteng perlindungan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Karena kecil ini orang yang paling tahu mengetahui riwayat tanah. Karena sering sekali jebolnya terjadinya mafia tanah juga ada terlibat dari aparat kampung. Terlibat aparat kampung? Iya, karena kan biasa seringkali terjadi juga di kasus-kasus yang memang tidak ada sama sekali administrasi. Kalau satu tanah tidak ada administrasi, maka dibuat sporadik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dan ini mengetahui oleh kecil. Kecil. Iya. Nah, kalau ini tidak terbit, biasanya sertifikat itu sulit terbit. Nah, jadi kalau tidak ada berkas apapun, sporadik ini bisa jadi nanti akhirnya dikeluarkan sertifikat. Jadi apabila celah ini bisa ditutup, jadi si kecil atau aparatur kampung memahami sekali bagaimana modus operandi ini, sehingga dia tidak tersalah atau dia terpikat atau dia keliru dalam menandatangani sporadik dan akta-akta lainnya. Seperti itu. Pak Miswar, biasanya modus operandi mafia tanah khususnya di Aceh itu dalam bentuk apa? Jadi masyarakat melalui podcast ini juga bisa mengetahui. Ya, yang paling sering terjadi, dia melihat yang pertama tanah-tanah yang memang belum ada administrasinya, belum ada hak atas tanahnya, apakah belum ada sporadik atau alas hak atau bahkan sertifikatnya. Nah, ini mudah sekali untuk dibuat administrasi yang baru. Misalnya menjumpai aparatur desa membuat sporadik, dia tahu tanahnya tidak ada, apalagi ada tanah-tanah yang memang tidak dikuasai, tidak dipagar. Nah, kadang-kadang orang yang memilikinya itu tidak pernah melihat tanahnya, tiba-tiba sudah terjual. Nah, ini dibuat administrasi baru sehingga sampai keluar sertifikat. Tentunya juga melibatkan institusi. Nah, memang modus operandi ini, mafia tanah ini punya akses kemana-mana dia. Biasanya sampai ke aparat penegak hukum, bahkan ke politik begitu, sehingga lebih kuat ya. Nah, ada juga yang seperti disampaikan oleh kami tadi, sudah ada administrasi, dibuat administrasi lainnya, sehingga ganda. Ya, sertifikat ganda. Iya, bahkan apakah akta ganda atau sertifikat ganda. Nah, tujuannya nanti dia akan melakukan gugatan ke pengadilan. Jadi perangnya di pengadilan. Di pengadilan. Karena dia punya akses yang kuat, dia punya hak uang, dia punya segala-galanya, sehingga pihak yang punya tanah sesungguhnya itu bisa kalah. Bisa saja mereka dimenangkan di pengadilan. Bisa menang. Apalagi biasanya juga mereka punya oknum-oknum yang dapat membuat kriminalisasi bagi tanah punya tanah. Itu apa, preman atau menekan atau menakut-nakuti dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi sasarannya memang kadang-kadang masyarakat yang lemah dan pengetahuan hukum yang rendah seperti itu. Makasih Pak Niswar. Abu, terkait dengan praktik mafia tanah seperti yang disampaikan oleh Pak Niswar, otomatis masyarakat langsung atau tidak langsung mengharapkan peran ulama terkait dengan minimalisir praktik mafia tanah ini. Bagaimana kira-kira Abu harapan masyarakat terkait dengan peran ulama dalam mengatasi praktik mafia tanah ini, Bu? Silakan, Abu.
Kalau kita lihat kajian literatur Islam ya dalam berbagai referensi, ini ada beberapa cara ya dalam Islam untuk mencegah terjadi mafia tanah ya. Iya Bu. Ya, di samping ya beberapa tausiah atau fatwa yang sudah diterbitkan oleh MPU Aceh, tadi sudah kita sampaikan bahwa praktek inilah praktek hukumnya haram dan dosa besar ya. Iya Bu. Makanya juga dalam beberapa literatur yang lain, mafia tanah itu sangat berbahaya dan bahayanya disamakan dengan praktek korupsi. Praktek korupsi itu karena kan mengganggu kepentingan umum yang lain ya, bukan hanya 1-2 orang ya. Makanya yang pertama dalam Islam ini dianjurkan untuk menghormati ya hak-hak orang lain secara baik, tidak mengganggu kan hak orang lain, karena diatur ya baik secara syar'i maupun secara regulasi undang-undang yang ada di negara kita ini menghormati, tidak bisa mengambil sembarangan begitu saja. Maka di dalam salah satu butir fatwa MPU juga, kalau ada orang memanfaatkan tanah umum untuk pribadi tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, itu juga haram dan harus mengembalikan kepada yang pemiliknya. Kan seperti itu. Itu untuk mengikat dan memahami masyarakat tidak sembarangan mengambil, kecuali man ahya ardzan maitatan fahiyalahu, kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan tanah mati belum dia kuasai orang lain, dia buka lahan itu menjadi miliknya. Jadi di Selawah atau di mana ya, di gunung belum ada yang miliki, dia buka itu jadi miliknya, itu boleh. Makanya nih kita harus menghormati yang pertama. Yang kedua, berinteraksi dengan jujur dan adil. Kalau memang milik orang lain, tidak boleh. Ini bukan milik saya nggak bisa melangkah ke sana. Ya jujur, bukan miliknya, kan nggak ada bukti apa-apa. Ya. Yang ketiga, menggunakan dokumen-dokumen yang sah dan resmi. Ada surat transaksi jual beli, atau memang warisan, atau memang ada penukaran, apalagi yang diambil tanah wakaf, sangat berbahaya. Ya, jadi dari dia sampai anak cucu nanti salah, berdosa dan sebagainya. Kemudian menghindari penipuan dan pemalsuan, jadi surat-surat dan sebagainya. Fatwa juga MPU nomor 2/2023 salah satu juga mengamanatkan fatwa ini mengharamkan segala bentuk manipulasi tanah seperti pemalsuan dokumen, serta mewajibkan pelaku untuk mengembalikan harta yang diambil itu dan membayar ganti rugi kepada pemilik yang sah, karena dia sudah mengolah beberapa tahun hasilnya untuk dia, kan tidak ada dokumen yang sah dan sebagainya. Ini fatwa kita ini suruh kembalikan dan dengan ganti rugi dan sebagainya. Kemudian hal lain, berpartisipasi dalam proses hukum yang adil dan transparan. Kalau ada konflik, ya kita rela saja, bukan milik kita ya. Kita kembali saja, itu bukan milik kita. Karena siapa nanti, kata Rasulullah, mengambil shibran saja minal ardi, sejengkal saja tanah milik orang lain, bighairi haqqi, tanpa ada hak secara sah untuk kepemilikan dia, maka nanti bumi ini, 7 lapis bumi ini akan menghimpit dia di hari kiamat. Berat ya. Makanya nggak boleh misalnya tadi taghir, manarul geser tapal batas, dilarang kan, kecurangan ya, dan lain-lain, itu termasuk semuanya mafia. Perbuatan-perbuatan kriminal yang memang harus diberi sanksi dalam hukum Islam dan sebagainya. Apa hudud atau ta'zir nanti. Kalau dia mencuri, ya potong tangan itu dan sebagainya. Saya kira begitu ya, ketegasan, batas-batas, proteksi di dalam menghormati hak-hak orang lain sehingga tidak menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Baik, Pak Miswar, instansi mana yang sebenarnya berperan penting dalam pencegahan praktik mafia tanah? Dan bagaimana koordinasi Dinas Pertanahan selama ini dengan kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh? Dan juga mungkin Dinas Pertanahan Kabupaten Kota
sama-sama berkoordinasi untuk mencegah. Tapi intinya di instansi mana yang bisa berperan maksimal untuk mengatasi titik kritis pertama dari praktek mafia tanah ini? Silakan Pak Niswar. Ya, yang pertama tentunya kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Itu yang dan pertama. kantor pertanahan yang ada di seluruh kabupaten kota. Karena di pihak kantor pertanahan lah yang menerbitkan sertifikat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan aparat hukum lainnya yang memang melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus ini. Nah, ada peran yang paling penting adalah di Pemda itu sendiri, yaitu di pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Karena saat ini sudah ada dibentuk Dinas Pertanahan Aceh dan Dinas Pertanahan Kabupaten Kota. Nah, ini selama ini berjalan cukup sinergi. Sesungguhnya Dinas Pertanahan Aceh, pemerintah Aceh kan tidak memiliki tanah, tetapi Fungsi fungsi koordinasi terhadap kabupaten kota yang menguasai tanah secara langsung, yaitu pemerintah kabupaten kota. Nah, selama ini kita ada membangun suatu maskot ya, mapping sengketa dan konflik pertanahan yang memetakan semua tanah seluruh Aceh oleh Dinas Pertanahan Aceh dan Dinas Pertanahan Kabupaten Kota, sehingga ini cukup berguna untuk memapping, menilai, melihat potensi masalah dan bisa menanggulangi permasalahan ini. Nah, jadi letaknya nanti memang ada di Dinas Pertanahan di Kabupaten Kota. Nah, selama ini pun Dinas Pertanahan Aceh maupun Dinas Pertanahan Kabupaten Kota cukup bersinergi dengan kawan-kawan di Kanwil BPN dan kantor pertanahan Kabupaten Kota, karena pekerjaannya tidak overlapping tetapi saling membantu. Tidak tumpang tindih Sesuai dengan aturannya. Kalau di Kanwil BPN, kantor pertanahan itu eksekusi. Kalau kita perannya, karena Pemda ini kan biasanya menyiapkan bahan-bahan atau dokumen-dokumen untuk terbitnya sertifikat. Jadi memang kalau lemah Pemdanya, maka kantor pertanahan atau Kanwil ikut juga tidak maksimal kerjanya tentunya. Jadi memang peran kedua ini cukup penting dan alhamdulillah selama ini cukup bersinergi. Alhamdulillah. Abu, bagaimana masyarakat melindungi diri Abu dari mafia tanah ini? Apalagi terkait dengan tanah yang diperoleh secara turun-temurun dengan kepastian hukum yang sertifikatnya belum ada. Ini bisa mudah dimanfaatkan. Bagaimana masyarakat melindungi diri dari praktek seperti ini, Abu? Ya, sebenarnya kita sudah ada kan aturan-aturan sejak dulu UUPA ya, Undang-Undang apa namanya? Ketentuan pokok agraria tahun 60. Itu kan adat ya. Living law, hukum yang hidup dalam masyarakat dilegislasikan, buat sebuah aturan regulasi untuk menghormati, menjamin kepemilikan tanah ulayat ya, hak tanah adat ya, supaya mereka menertibkan, pokoknya mendaftarlah kalau bisa sampai kepada sertifikat ya, kepastian hukum. Karena memang ya banyak sengketa-sengketa ini kan karena tidak ada kepastian hukum ya, tidak terdaftar ya, dibiarkan begitu saja dan sebagainya, sehingga itu menimbulkan konflik dan kekerasan di antara masyarakat, saling mengklaim bahwa itu miliknya, padahal dia tidak ada bukti dan sebagainya. Dan ini yang menjadi masalah di dalam masyarakat. Maka ini perlu saya kira tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Maka pemerintah juga untuk menghindari persoalan-persoalan ya timbul di dalam masyarakat, juga membuat aturan-aturan yang lebih takhasus ya, lebih khusus. Mungkin di Provinsi Aceh ya, ada kanun mungkin nanti ya dipertegas lagi ya, sehingga tidak menimbulkan konflik di antara masyarakat, supaya masyarakat juga dipermudah di dalam mengurus kepastian hukumnya ya, dari pendaftaran sampai proses sertifikasi seperti disampaikan tadi. Jadi ini harus lewat nanti ceramah ya,
Iya. khutbah Jumat juga diingatkan untuk ketertiban ini ya. Yang nanti konflik atau dalam pengajian majelis taklim juga kalau memang milik kita ya terdaftar. Jangan nanti kan ketika orang tuanya meninggal juga sengketa antara anak dan sebagainya atau dengan pihak tetangga ya, tanah-tanah lain di dalam masyarakat. Jadi ini perlu. Jadi al-masalatul ammah muqaddam alal masalatil khassah. Kemaslahatan umum itu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jadi pemerintah sebagai ya penguasa dan sebagainya harus memberikan aturan-aturan yang lebih takhasus di dalam penertiban tanah-tanah yang ada ini, sehingga tidak menimbulkan saling mencaplok tanah orang ini jadi milik kita dan sebagainya. Dan ini banyak terjadi di dalam masyarakat dan sebagainya kalau tidak ada kepastian hukum ya, dari masyarakat itu sendiri. Saya kira begitu. Terima kasih Abu Ghani dan Pak Niswar atas kesempatannya. Namun di sesi terakhir ini kami mohon Pak Niswar closing statement terkait materi yang kita bahas agar pemirsa podcast Lentera Umat kita bisa semakin tercerahkan terkait praktik mafia tanah ini. Silakan Pak Niswar. Oke. Yang pertama kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memang memiliki tanah tetapi belum tersertifikat agar segera melakukan sertifikat tanahnya. Apalagi sekarang sudah ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap gratis. Ya. Yang kedua, apabila ada masyarakat yang memiliki tanah tetapi tidak menguasai, mesti harus dipatok paling kurang atau dipagar atau dijaga, karena kitalah yang harus menjaga tanah kita sendiri. Seringkali apabila ada tanah-tanah yang tidak dikuasai ditelantarkan, ini juga bisa menjadi memudahkan bagi orang-orang lain atau mafia tanah itu untuk menguasai atau mengambil alih tanah tersebut tanpa sepengetahuan kita. Dan yang terakhir, gunakanlah seluruh informasi atau konsultasikanlah ke Dinas Pertanahan yang sudah ada di kabupaten kota atau Dinas Pertanahan Aceh. Karena di Dinas Pertanahan Aceh kita sudah memiliki konsultasi tanah gratis, ya, klik kontan namanya. Nah, jadi apabila yang tersangkut dengan masalah tanah dan lain sebagainya dapat melakukan konsultasi sehingga kepemahaman terhadap peraturan pertanahan dapat meminimalisir permasalahan-masalah tanah, khususnya juga mafia tanah ini. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Niswar. Abu Ghani, kami mohon closing statement terkait materi yang terima kasih. Yang pertama kita pada masyarakat ya di Provinsi Aceh ini dipahami MPU Aceh sudah mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2023 tentang mafia tanah. Di mana di dalam fatwa dan juga tausiah sudah ditegaskan bahwa praktek-praktek mafia itu tidak baik dan ini hukumnya adalah haram ya, dan ini merupakan dosa besar siapa yang melakukannya. Dosa besar ini kan berat sebenarnya kan kalau sudah bicara dosa besar ini sebagainya. Karena itu kita harapkan kepada masyarakat supaya kalau ada juga orang-orang yang memberi iming-iming dan sebagainya ya dividen ya bagi hasil atau keuntungan dari jual, jangan, kalau tidak jelas siapa dia jangan diterima dan sebagainya. Kemudian di dalam fatwa ini juga disebutkan ya pada pemerintah ditausiahkan supaya terus-menerus diingatkan masyarakat, disosialisasikan pada masyarakat supaya tidak menimbulkan konflik-konflik yang tidak dikehendaki ya. Tadi la darara wala dirar. Jangan kita memudaratkan diri karena harta itu dan jangan pula memudaratkan orang lain. Jadi jalbul masalih wa darul mafasid. Kita mengharapkan munculnya kemaslahatan dan manfaat dalam masyarakat dan menolak dan tidak menghendaki timbulnya kerusakan mafasid di dalam masyarakat. Yang mudah-mudahan dengan fatwa nomor 2 ini 2023 bisa
tercerahkan masyarakat untuk berhati-hati Iya. di dalam iming-iming dari siapapun ya, agen mafia yang tujuannya untuk menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Abu Ghani dan Pak Niswar atas kesempatannya berdiskusi dengan kami pada podcast hari ini. Pemirsa yang terhormat, dengan selesainya sudah diskusi kita tadi dengan Abu Ghani dan Pak Niswar, maka selesai sudah podcast kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di podcast Lentera Umat selanjutnya dengan tema yang tentu saja lebih menginspiratif dan mencerahkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.